Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kawan muda, subscriber Fasco.id atau dalam YouTube kita id.fasco yang berbahagia. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan Ketua PDM Sidoarjo kita, yaitu Ustadz Mashud. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bik. Maka ketika kita sudah bertemu dengan Ustadz Mashud, pasti pembicaraan kita pasti melalui seputar sesuatu yang aktual, sesuatu yang tentang pemikiran Islam yang sedang tentunya hal-hal yang perlu kita luruskan dari opini-opini masyarakat atau dari beberapa statement tokoh yang tentunya bisa menggiring bahwasanya opini yang ke arah tidak benar. Maka dalam kesempatan ini yaitu melatar belakangi kajian kita pada kesempatan ini, yaitu kawan muda, kita ketahui bahwasanya sempat terjadi yaitu sebuah surat yang dilayangkan oleh PGI, Persekutuan Gereja Indonesia, kepada Kementerian Agama, yaitu mengenai konten atau isi daripada buku bahan ajar pendidikan agama Islam yang diterbitkan oleh Kemenak Indonesia tentunya, yang dimana di situ ada beberapa hal yang menurut para anggota PGI atau menurut persekutuan gereja tersebut tidak sesuai dengan apa yang mereka anut. Dan ini adalah merupakan sesuatu kejadian yang mengundang banyak komentar, tentunya banyak tokoh, dan tentu kita juga dalam sudut pandang Islam juga harus melakukan pelurusan. Kita harus luruskan, kita harus menyampaikan menurut sudut pandang Islam sebenarnya seperti apa. Apakah ini sebuah sikap toleransi? Apakah ini sebuah sikap yang seharusnya dilakukan oleh pemeluk agama lain untuk mengkritisi dan mencoba untuk meluruskan ajaran agama yang lain pula? Nah, padahal kita sudah banyak belajar tentang toleransi, banyak belajar tentang lakum dinukum waliyadin, dan setelah ini akan dijelaskan oleh Ustadz Mashud, yaitu apa sebenarnya terjadi, konten apa yang mereka kritisi, dan bagaimana yang dimaksud oleh PGI tersebut, dan bagaimana sikap kita sebagai muslim tentunya. Dan sebelum kita lanjutkan kepada kajian ini, untuk mendapatkan manfaat yang lebih banyak lagi, silakan di subscribe dan klik tanda lonceng, serta di share, disebarkan seluas-luasnya, karena semakin banyak kita menyebarkan kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak pula dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Ustadz Mashud, tentang isu yang terjadi, beberapa hal tentang kritik atau surat yang dilayangkan oleh PGI kepada Kemenak tentang konten atau isi daripada buku bahan ajar pendidikan agama Islam ini di tingkat menengah, Ustaz ya. Iya. Tingkat SMP dan SMA, yang dimana di situ ada penjelasan tentang konsep Injil atau kitab milik Nasrani, yang dimana itu dijelaskan dan diajarkan sesuai sudut pandang Islam yang sebenarnya, dan itu menuai kritik dari mereka. Apakah ini sesuatu yang layak dilakukan atau bagaimana seharusnya? Dan untuk di segmen awal ini sebenarnya kronologi apa yang terjadi yang melatar belakangi pengiriman surat tersebut, Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian, mitra Fasco yang dirahmati Allah, memang antara Islam dan Kristen itu punya sudut pandang yang berbeda. Kalau Yahudi dan Islam masih banyak kemiripan-kemiripan. Banyak irisannya. Ya, irisannya banyak. Tapi dengan Kristen itu bertabrakan. Yahudi dengan Kristen tabrakan. Ya. Nah, perlu diketahui bahwa ada dua hal yang perlu kita kritisi dari surat PGI itu. Jadi yang pertama, anjuran supaya pendidikan agama Islam hanya diajarkan dalam skala privat, tidak dalam skala publik. Lah ini membuat kita
yang menganggap lucu. Iya, lah, privatnya Lah, dimaksud batasnya apa itu tadi? ya diajarkan di keluarga kecil Keluarga. itu aja. Jadi nggak usah diajarkan di umum, di sekolah umum. Nah, ini kan ya juga mereka ambigu. Ambigunya apa? Lah kalau memang urusan agama diajarkan secara privat, berarti Natal harus dihapus. Ya, peringatan kematian Isa Al-Masih harus dihapus, kenaikan Isa Al-Masih harus dihapus. Kan ini publik ini, disampaikan ke publik. Ya terlepas apakah Natal itu benar, ya wafatnya Isa Al-Masih itu benar, kenaikan Isa Al-Masih itu benar apa enggak? Ya, terlepas dari itu yang jelas kan ini Iya. di ruang publik. Ruang Lah kalau publik. mereka memang ingin mengajarkan di ruang publik ya buang itu dari kalender di Indonesia. Nah, itu yang kedua, mereka minta supaya merevisi konten yang membahas tentang Injil. Padahal sebenarnya masing-masing dari kita punya pandangan dan versi yang berbeda dalam melihat satu persoalan. Contohnya tentang Injil. Nah, ini. Nah, kalau tentang kitab Injil, perlu kita mengetahui bahwa seluruh umat Islam di dunia itu meyakini bahwa Injil yang diimani oleh umat Islam itu adalah firman Allah yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang disebut oleh orang Kristen Yesus itu. Nah, ini keyakinan umat Islam bahwa kitab Injil itu adalah firman Allah yang diberikan kepada Nabi Isa. Adapun dalam pandangan Kristen, yang disebut Injil itu adalah catatan, sabda, dan perbuatan Nabi Isa atau Yesus. Iya. Jadi bukan firman Allah yang diberikan kepada Nabi Isa, tapi itu adalah ucapan dan perbuatan Yesus. Jadi perbedaannya jauh. Sebenarnya Injil yang diyakini oleh orang Kristen itu sama dengan hadis. Ya, hadis Rasulullah. Jadi itu sebenarnya. Hanya saja kalau hadis ada sanad dan perawinya. Tapi kalau Injil tidak ada. Nah, itu. Terus apakah Injil yang diimani oleh umat Kristen itu betul-betul catatan sabda dan perbuatan Nabi Isa? Jadi kan sudah jelas pandangan Islam dengan Kristen sudah berbeda tentang Injil. Nah, Injil yang firman Allah diberikan kepada Nabi Isa, oke, sekarang kita duduk maniskan dulu. Sekarang yang kita bahas, Injil yang sekarang diimani oleh umat Kristen, yaitu catatan, ucapan, dan perbuatan Yesus. Kalau orang-orang Kristen meyakini bahwa Injil yang catatan, ucapan, dan perbuatan Yesus itu adalah firman Tuhan, itu memang karena mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga ucapan Yesus disebut sebagai firman Tuhan. Ini. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah apakah betul-betul kitab-kitab Injil yang terdapat di dalam kitab suci Kristen di Perjanjian Baru, ada Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, apakah itu betul-betul ucapan atau sabda Nabi Isa? Ternyata menurut 76 pakar kitab suci Kristen sendiri, yang tergabung dalam lembaga penelitian kitab Kristen yang bernama Jesus Seminar. Nah, mereka pakar-pakar kitab suci Kristen ini meneliti ribuan naskah-naskah kuno, kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan dibandingkan dengan Injil Thomas.
Injil Thomas itu Injil apokrif yang dianggap tidak sah oleh orang Oleh Kristen. mereka. Nah, Injil apokrif itu bahasa Inggrisnya hidden from people, jadi dijauhkan dari manusia. Itu banyak sekali Injil apokrif itu. Ada Injil Bartolomius, Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Maria, Injil Yudas, Injil Fayung, dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, yang mereka sahkan itu hanya 4 itu. Nah, ternyata menurut 76 pakar kitab suci Kristen itu, hasil penelitian mereka diseminarkan, hasil seminarnya dibukukan, nama bukunya The Five Gospels. Nah, pada buku tersebut, halaman 5, mereka sepakat bahwa 82% the word ascribed to Jesus in the Gospels were not actually spoken by him. 82% ayat-ayat pada kitab-kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang katanya itu adalah ucapan perbuatan Yesus, ternyata tidak pernah disabdakan, diucapkan, atau diperbuat oleh Yesus. 82%. Nah ini. Apakah sudah final itu? Ternyata ayat-ayat kitab suci orang Kristen, terutama yang Injilnya itu, karena di samping Injil, itu ada surat-surat kiriman Paulus, ada surat kiriman Yohanes, dan lain-lain. Lah, ternyata yang kalau menurut 76 pakar kitab suci Kristen itu 82%, yang katanya itu ucapan Yesus itu bukan ternyata. Dan memang di situ banyak lagi tambahan-tambahan sesudahnya. Nah, contohnya di Matius. Nah, di bagian akhir kitab Matius itu ajaran, ya katanya Yesus menyuruh murid-muridnya menjadikan segala bangsa muridku. Itu enggak pernah diucapkan Yesus. Itu tertulis di bagian penutup Injil karangan Matius pasal 28 ayat 18 dan 19. Tambahannya. Sebenarnya sebelumnya juga tambahan sesudah. Terus sikap ke-76 peneliti itu setelah mengetahui fakta itu apa Zat? Nah, bunyinya begini. Bunyinya ayatnya itu. Segala kuasa telah diserahkan kepadaku, segala kuasa di langit dan di bumi. Oleh karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, menurut 76 pakar kitab suci Kristen, itu mustahil diucapkan Yesus. Itu adalah tulisan dari para misionaris Kristen sendiri. Dan mustahil Yesus mengajarkan ketuhanan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tidak pernah. Yesus mengajarkan itu. Nah, itu yang di Matius. Bahkan ajaran tentang ketuhanan Trinitas. Tadi kan di Matius. Tuhan Bapa, Tuhan Putra, atau Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Ini masih belum menjadi satu, masing-masing ada oknumnya, terpisah. Sehingga di bagian penutup Markus, itu diceritakan Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan. Jadi masih terpisah antara Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Lah, sedangkan keyakinan Kristen di kemudian hari, bahwa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus menjadi satu. Tapi mereka nggak punya dasar, nggak punya ayat. Terus bagaimana? Dibuatlah ayat tentang Trinitas itu. Nah, ayat tentang Trinitas bukan berada di kitab-kitab Injil, tapi berada di surat kiriman. Itu bagian dari kitab suci orang Kristen,
ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Di perjanjian baru ada 4 Injil, 13 surat kiriman Paulus, dan ada beberapa surat-surat kiriman lainnya. Termasuk ada surat kiriman Yohanes. Pertama, kedua, ketiga. Nah, ayat tentang Trinitas, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus menjadi satu. Satu-satunya ayat yang menegaskan itu di surat kiriman Yohanes, bukan di Injil karangan Yohanes. Bukan di Injilnya. Ya, di surat kiriman Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai 8 yang berbunyi, inilah dia yang datang dengan air dan darah, Yesus Kristus. Dia tidak hanya datang dengan air saja, melainkan ia datang dengan air dan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, dan ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yang di kitab suci Kristen yang berbahasa Indonesia, yang ayat 7, ada 3 yang memberi kesaksian, buka kurung, di surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya menjadi satu. Ayat 8, dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, tutup kurung. Roh dan air dan darah, dan ketiganya menjadi satu. Ayat yang dikurung oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yang tadi yang saya sebutkan mulai dari kata di surga sampai di bumi, itu ayat tambahan, baru ditulis pada tahun 1520 oleh salah seorang biarawan atau bruder, bernama dari Fransiskan, namanya Roy atau Freud. Dan kemudian masuk dalam penerbitan buku ya kitab suci Kristen ini baru pada tahun 1522 Masehi yang diterbitkan oleh Erasmus, seorang cendekiawan Kristen Belanda. Jadi ayatnya baru muncul gitu. Nah, ditambah begitu. Nah, oleh karena itulah jauh sebelumnya Allah sudah memberikan penjelasan kepada kita, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini adalah firman Allah, padahal itu karya tulis tangan-tangan mereka sendiri. Maka kecelakaan yang besar akibat perbuatan mereka, dan kecelakaan yang besar akibat ulah mereka. Ya ini. Dan itu terbukti yang dinyatakan oleh Al-Quran itu, yang membuktikan malah banyak orang-orang Kristen sendiri. Justru mereka yang mengungkap. Ya, tambahan, pengurangan, pencopotan. Nah, contohnya kalau orang-orang Kristen kan sering mengejek, mencibir orang Islam. Apa kerjaan orang Islam itu? Hanya cari tambahan istri, poligami, dan lain-lain kan gitu. Justru kalau di Kristen itu tambah ganas itu. Bisa dilihat bagaimana di Matius ayat pasal 19 ayat 29. Bahwa katanya Yesus mengatakan, ya, siapa saja yang karena aku dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudara perempuannya, saudara laki-lakinya, meninggalkan bapak dan ibunya, kemudian yang dihilangkan itu dan istrinya, serta ladangnya, maka ia akan mendapatkan ganti berlipat ganda 100 kali. Nah itu, hanya saja karena mereka ini malu, ya, sudah terlanjur mengolok-olok orang Islam. Lah kalau meninggalkan satu istri berarti mendapatkan 100 istri. Nah itu berarti kerja mereka malah. Lah karena malu, kata-kata istri itu dibuang.
oleh pihak Kristen. Nah, ayat senada ini yang di Injil Matius. Ayat senada yang di Injil Markus pasal 10 ayat 27 sampai 30, kata istri juga dibuang. Tapi mereka kecolongan yang di Injil karangan Lukas pasal 18 ayat 27 sampai 30, kata istri masih ada. Nah, adapun Bible, ya, kitab suci Kristen yang King James Version, dari ketiga ayat Matius, Markus, Lukas sama-sama ada kata istri, istri, istri. Yang Revised King James Version juga kata istri, istri, istri itu ada pada masing-masing Injil. Tapi yang bahasa Indonesia dihilangkan. Yang The Holy Bible New International Version kata wife, yang di Matius dan Markus dihilangkan, tapi yang Lukas tidak dihilangkan. Jadi mereka suka-suka saja gitu. Ditambah, dicopot, dikurangi, ya itu mereka. Bahkan ayat yang menunjukkan kelemahan Yesus. Yesus kan katanya Tuhan gitu ya. Tapi ketakutan ketika didatangi oleh malaikat. Betul, betul. Yaitu di Lukas pasal 22 ayat 43 dan 44. Ya, ketika Yesus mau ditangkap akan disalib itu, Yesus merasa gentar, ketakutan dan sedih, kemudian dia menyingkir dari teman-temannya untuk sholat, kemudian berdoa. Saat berdoa dengan ketakutan itu didatangi oleh malaikat, malaikat memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, dan saat itu Yesus tambah ketakutan. Dan ayat ini pernah dicopot dari halaman kitab sucinya. Tapi kemudian dikembalikan lagi. Nah, itu. Oleh karena itulah kita perlu ingat bahwa Injil yang diimani oleh umat Islam itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi kalau yang Injil 4 ini, atau ada Injil lain yang selain firman Allah, kalau Injil karangan Matius, Injil karangan Markus, Injil karangan Lukas, Injil karangan Yohanes, ini harus ditolak oleh umat Islam. Tidak patut diimani. Ya. Allah sudah mengajari kita di surat Al-Baqarah ayat 4, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Ya. Di antara unsur manusia yang bertakwa itu ada unsur beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, termasuk kitab Taurat, Zabur dan Injil itu. Bahkan di surat Ali Imran ayat 3 dan 4, itu jelas Allah memberikan penegasan bahwa memang Taurat dan Injil itu diturunkan dari Allah, firman Allah. Tapi Taurat dan Injil yang mana? Yaitu tadi. Ya kan bunyinya, nazzala 'alaikal bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Allah menurunkan kepadamu Muhammad kitab Al-Quran itu dengan hak, dengan benar, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan Allah menurunkan kitab Taurat dan Injil. Kita akui, Allah menurunkan Taurat dan Injil, tapi Taurat yang mana, Injil yang mana? Nah, itu yang diimani oleh umat Islam adalah yang kalau Taurat firman Allah yang diberikan kepada Nabi Musa, kalau Injil firman Allah yang diberikan kepada Nabi Isa. Adapun Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang hanya catatan ucapan Yesus atau Nabi Isa tidak layak diimani oleh umat Islam. Saya kira itu, mungkin ini sebagai episode yang pertama. Ya. Terima kasih. Berarti sebenarnya hal-hal seperti ini, sudut pandang Islam terhadap kitab-kitab yang mana yang dari Allah mana yang bukan, ini justru sesuatu yang harus diajarkan kepada generasi penerus Islam. Iya, betul, biar paham gitu, enggak campur aduk gitu. Ya, karena memang kita sebagai
warga negara kan punya hak untuk mempelajari agama atau beragama, dalam konteks ya kebebasan beragama itu kan berarti mempelajari seluruh apa yang ada dalam agama itu kan harus kita Boleh pelajari. kita, Jadi tidak ya. melanggar dari segi hukum apapun, kita mengajarkan apa yang ada dalam konteks agama Keyakinan kita, kita, keyakinan kita. iya. Jadi kita tidak perlu terkecoh dengan apa orang-orang yang mungkin ini sesuatu langkah yang bisa dikatakan salah kamar gitu ya. Iya. Itu salah kamar karena bukan ranah orang beragama lain untuk mengkritisi apa yang diajarkan oleh guru atau oleh pemuka agama kepada ya kepada muridnya sendiri, kepada sesama pemeluk agama Islam. Maka jangan sampai kita ya terpancing atau kita gentar, kita ragu karena diprotes atau kita takut dalam mempelajari fakta-fakta yang ada dalam Islam itu sendiri. Maka dengan mengetahui seperti ini, berarti kita ini adalah sebagai warga negara, kita bebas mempelajari, kita bebas melaksanakan syariat kita, dan kita juga harus memperkuat ya pengetahuan akidah kita tentang apa sendiri yang ada di dalam Islam tersebut. Kalau kita mempelajari Islam secara kafah, secara utuh, ya insya Allah kita tidak akan terganggu dan terkecoh dengan dogma atau ide-ide yang berseberangan dengan Islam itu sendiri. Ya, terima kasih jazakumullah khairal jaza. Alhamdulillah pada Amin. kesempatan ini kita mendapatkan pencerahan yang sangat luar biasa, yaitu tentang sudut pandang ya Islamic worldview tentang kitab Injil yang sebenarnya bagaimana dan Injil yang beredar pada masyarakat modern tentunya yang berada pada kalangan Nasrani yang sekarang itu juga seperti apa kita memandangnya. Jadi yang kita imani itu adalah Injil yang turun dari Allah kepada Nabi Isa alaihi salam, dan itu juga dituliskan, difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. Itu wajib kita imani, tapi kita juga harus bisa selektif dalam mendidik anak-anak kita, mengenalkan ya kitab-kitab tersebut kepada anak-anak kita, generasi penerus kita, supaya lebih paham mana yang wahyu dari Allah dan mana Injil-Injil yang karya-karya manusia seperti yang diceritakan dalam Quran Surah Al-Baqarah tadi, yaitu orang-orang yang sengaja menulis ya sesuatu dan dikatakan ini adalah min indillah, dari Allah. Baik, semoga apa yang kita terima pada kesempatan ini bermanfaat dan bisa kita jadikan pedoman hidup supaya kita dalam menjalani agama Islam ini tanpa keraguan, karena memang ajaran-ajaran Islam yang tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak layak dan tidak boleh diragukan sama sekali, dan harus kita lakukan sami'na wa ata'na. Dan jangan lupa kita sebarluaskan ya materi dakwah yang sangat mencerahkan ini, supaya kita yang menyebarluaskan itu pun juga mendapatkan manfaat dari konten dakwahnya dan juga mendapatkan manfaat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah menyebarluaskan dan menunjukkan kebenaran dan kebaikan kepada yang lainnya. Kita akhiri alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tetap ikuti terus konten-konten yang kita sebarkan melalui id.fasku ini. Semoga semakin mencerahkan dan menyebarkan banyak manfaat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.